Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas yaitu berjudul konsep sistem perpustakaan terintegrasi, yang mana anggota kelompoknya terdiri dari Adel Apriliani, Aurelia Salsabila, Devin Pramana, Azara Zocial Devi, Fadila Fitria, dan Nurme Fajarita. Masuk ke pendahuluan. Ada 3 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Masuk ke latar belakang. Perpustakaan termasuk unsur yang penting untuk kegiatan pembelajaran sehingga membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Diketahui bahwa saat ini jika menuju daerah Riau, maka layanan yang diberikan telah lebih dari 27.000. Perpustakaan yang diantaranya merupakan sivitas akademik dari masyarakat umum, mengelola dan memberikan layanan terhadap perpustakaan termasuk hal-hal yang penting sebagai upaya menyediakan informasi yang tujuannya berakhir pada penunjang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, apa pengertian konsep sistem perpustakaan terintegrasi. Yang kedua, apa sistem perpustakaan terintegrasi KOHA berbasis open source. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mahasiswa mengetahui pengertian konsep sistem perpustakaan terintegrasi. Yang kedua, mahasiswa mengetahui sistem perpustakaan terintegrasi KOHA berbasis open source. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian konsep sistem perpustakaan terintegrasi. Sistem perpustakaan terintegrasi atau bahasa kerennya adalah Integrated Library System atau ILS, atau seringkali juga disebut dengan Integrated Library Management System ILMS, yang pada intinya adalah suatu aplikasi atau sistem yang berguna untuk mengelola kegiatan perpustakaan secara terpadu dari proses pengadaan buku sampai dengan siap dilayankan kepada pengunjung. Selanjutnya, dari pengertian tersebut jelas bahwa suatu aplikasi atau sistem pengelolaan perpustakaan baru bisa dikatakan terintegrasi jika dan hanya jika mampu mengelola perpustakaan dimulai dan proses pengadaan buku sampai dengan buku tersebut siap dilayankan kepada pengguna. Sistem manajemen perpustakaan terpadu atau Integrated Library Management System atau ILMS adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal termasuk aset berwujud, sumber daya keuangan, bahan, dan sumber daya manusia. Paket otomatis layanan perpustakaan yang berbasis beberapa fungsi. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian A, yaitu Sistem Manajemen Perpustakaan Terpadu, juga disebut Sistem Perpustakaan Terpadu ILS. ILMS biasanya terdiri dari database relasional, software untuk berinteraksi dengan database itu, dan 2 antarmuka pengguna gratis, 1 untuk pelanggan, 1 untuk staf. Kebanyakan ILMS memisahkan fungsi perangkat lunak ke dalam modul terpisah, masing-masing terintegrasi dengan antarmuka yang seragam. Sebuah sistem perpustakaan terpadu, ILS juga dikenal sebagai sistem pengelolaan informasi. LMS adalah sebuah sistem perencanaan sumber daya perusahaan untuk perpustakaan yang digunakan untuk mencari setiap item yang dimiliki. Pesanan dibuat, tagihan dibayar, dan pelanggan yang meminjam. Sebuah catatan bibliografi dalam format MAR akan memungkinkan sistem aplikasi atau sistem otomasi perpustakaan untuk yang pertama, memformat informasi dengan benar untuk mencetak satu set kartu katalog atau untuk menampilkan informasi pada layar komputer. Yang kedua, mencari dan mengambil beberapa jenis informasi dalam bidang tertentu. Yang ketiga,
menampilkan daftar item yang dibutuhkan oleh pencarian. Ketika sistem manajemen perpustakaan berbagi database umum untuk melakukan semua fungsi dasar perpustakaan, maka sistem sudah terintegrasi di LMS adalah paket otomatis layanan perpustakaan yang berisi beberapa fungsi. Fungsional ini biasanya meliputi yang pertama akuisisi, pemesanan, penerimaan, dan bahan faktur. Yang kedua katalogisasi, mengelompokkan dan mengindeks bahan. Yang ketiga sirkulasi, pinjaman bahan untuk pelanggan dan menerima kembali. Yang keempat serials, pencarian mana majalah dan koran kepemilikan. Yang kelima opak, antarmuka publik bagi pengguna. Ketentuan dari sistem terpadu adalah yang pertama, duplikasi, upaya untuk menciptakan dan memelihara beberapa salinan dari catatan bibliografi dihilangkan dalam suatu sistem yang terintegrasi. Yang kedua, kesalahan berkurang ketika catatan dimasukkan hanya sekali dan perubahan secara otomatis disebarkan di seluruh sistem. Yang ketiga, staf perpustakaan dan pengguna dapat memilih akses ke semua informasi terkait di satu lokasi. Baiklah, saya melanjutkan materi yang bagian B, yaitu sistem perpustakaan terintegrasi Koha basis OpenShell. Koha pertama kali dikembangkan di New Zealand dan merupakan sistem perpustakaan terintegrasi berbasis OpenShell yang pertama yang digunakan sebagai publik lebih satu dekade yang lalu, awal tahun 2000. Koha didukung oleh komunitas pengembangan internasional yang aktif dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Balnafest 2008. Koha pertama kali dikembangkan di New Zealand dan merupakan sistem perpustakaan terintegrasi berbasis OpenShell yang pertama yang dikenakan kepada publik lebih satu dekade yang awal 2000. Koha didukung oleh komunitas pengembangan internasional yang aktif dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Berdasarkan studi yang dilakukan Rich House Bosch 2008, Koha merupakan salah satu dari 12 software yang dapat memenuhi semua kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi kelayakan sebuah sistem perpustakaan terintegrasi berbasis OpenShell. Dalam tulisan OpenShell Integrated Library System for Software, Bosch menggunakan 6 kriteria untuk mengevaluasi kelayakan. Dengan merujuk pada berbagai kelebihan yang telah disebutkan sebelumnya, Koha masih kurang begitu dikenal secara luas sebagai pustakawan di Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi perpustakaan di Indonesia yang ingin memperluas komunitas user dan pengembang Koha, yaitu pertama, kurangnya kesadaran mengenai Koha. Kedua, kurangnya pemahaman mengenai keuntungan Koha. Yang ketiga, kurangnya staf yang ahli dan terlatih dalam menggunakan Koha. Untuk memasyarakatkan Koha pada perpustakaan di Indonesia, perlu dilakukan beberapa hal seperti yang pertama, menciptakan kesadaran tentang keuntungan menggunakan software open source. Yang kedua, memasyarakatkan Koha sebagai sistem perpustakaan terintegrasi. Ketiga, tukar-menukar informasi, pengetahuan, pengalaman, dan institusi-institusi yang telah menggunakan Koha. Dan yang terakhir yaitu berinisiatif membentuk komunitas pengguna Koha di Indonesia. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Kami meminta maaf apabila banyak kesalahan dan teman-teman bisa memberikan sebuah pertanyaan. Terima kasih.